Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Suma ayu, sahabat bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suma ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad fi sabilillah. Jadi ini 3 urutan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, di awal waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir justru adalah berperang atau berjihad fi sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syai'ati a'malina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkanlah saya untuk berbagi informasi kepada para jamaah Musalla Al-Barkah yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk menunaikan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Jadi bukan berarti saya di sini lebih tahu atau lebih pandai daripada yang lainnya, bukan, tapi semata-mata untuk menyampaikan apa yang dari Rasulullah. Tema kali ini yang saya angkat adalah salat sebagai parameter atau tolok ukur untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertanyaan adalah, apakah mungkin kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Insya Allah mungkin sekali kalau kita benar-benar fokus. Di sini ada 2 buah hadis yang ingin saya sampaikan yang berkaitan erat dengan hal ini. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ayul a'malu ahabu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Suma ayu, sahabat bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain,
berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad fi sabilillah. Jadi ini 3 urutan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, di awal waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir justru adalah berperang atau berjihad fi sabilillah. Itu justru yang ketiga. Kita ketahui perintah sholat itu langsung dari Allah dan menghadirkan Rasulullah di sisinya, tidak melalui perantara wahyu dari malaikat Jibril yang dibawa oleh malaikat Jibril. Itulah sebabnya yang dihisab pertama kali nanti di akhirat adalah sholat, bukan yang lain-lainnya. Sholat yang pertama kali akan dihisab. Disinilah Allah telah membocorkan rahasia kepada kita semuanya. Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sudah dibocorkan kepada kita semua. Di akhirat nanti yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, tidak ada bolong-bolongnya, dan selalu di awal waktu, maka semua amal-amal ibadah, amal-amal soleh lainnya dianggap sesempurna sholat tadi. Tidak perlu dihisab lagi, nggak ada lagi hisab lanjutan. Selesai hisab, masuk surga. Kenapa? Karena nggak ada lagi hisab lanjutan. Karena amal-amalnya, parameternya adalah kesempurnaan sholatnya. Namun apabila setelah dihisab sholatnya ternyata tidak sempurna, ada bolong-bolongnya, ada kehilafannya, ada kealpaannya, maka yang akan dihisab adalah yang kedua, sholat sunatnya. Misalnya sunat qobliyah, ba'diyah yang 12 rakaat itu, sholat duha, witir, safar, tahajud, sholat muakkad, sholat ghairu muakkad sekalipun, itu akan dihisab, diperhitungkan. Apakah bisa menutup kesempurnaan sholat fardu yang tidak sempurna tadi? Kalau misalnya bisa, maka selesai sudah hisabnya. Karena semuanya dianggap sempurna. Semua amal ibadah dan amal soleh lain-lainnya. Masuk surgalah kita insya Allah dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan segala rahmat berkah Allah. Amin. Tetapi misalnya sholat sunat kita tidak bisa menutup kekurangan daripada sholat fardu, maka akan panjanglah hisabnya, akan menjadi ribet ruwet hisabnya. Kenapa? Karena satu persatu dari amal ibadah kita, satu persatu daripada
amal sholat kita akan dihisab secermat-cermatnya, seakurat-akuratnya. Dan ini akan memakan waktu yang lama. Luar biasa. Makanya rahasianya untuk dapat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah menyempurnakan sholat fardu kita. Dan kalau tidak bisa, kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita sebagai tambahan. Dengan memperbanyak sholat-sholat sunat kita, mudah-mudahan kekurangan dari kesempurnaan sholat fardu kita dapat tertutupi, sehingga dapat berhasil melaksanakan rahasia Allah tadi, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi motivasi kepada kita semuanya untuk menyempurnakan sholat kita agar supaya kita dapat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dahulu dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.